فهما واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, sahabat Al-Quran, komunitas One Day One Juice yang sama dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa istiqomahkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena atas izinnya kita hari ini dipertemukan dengan majelis yang berkah ini. Tepatnya di tanggal 5 Rajab, hari Ahad, yakni tanggal 6 Februari 2022, dalam rangka mengikuti workshop di mana merupakan salah satu program dari DPP Odot Pusat, tim desain dan konten. Nah, insya Allah tema kita hari ini yakni menebar kebaikan dengan desain. Salawat ma'asalam kita lisankan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa yang beradab sehingga kita mampu mengenal Rabb kita. Kita juga dapat beribadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kepada keluarga dan sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita semua yang bertemu hari ini juga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik rekan-rekan sahabat Al-Quran, komunitas One Day One Juice yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun susunan acara kita pada hari ini yakni yang pertama pembukaan oleh saya. Perkenalkan dulu ya, saya nama lengkap Indra Gunawan dari Odot J018 Fasil 17 selaku moderator. Kemudian acara yang kedua yakni tilawah yang akan disampaikan oleh Akhuna Muizul, dan yang ketiga sambutan atau pengantar atau arahan dari Akhuna Irfan. Keempat itu materi oleh Ustaz Tauhidin SPDI. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi ramah tamah, tanya jawab, dan yang terakhir yang keenam adalah penutup atau doa. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, mari saya mengajak kita semua untuk membuka kegiatan Zoom kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu acara yang kedua, tilawah oleh Akhuna Muizul kepada Akhi Muizul. Silakan. Assalamualaikum, Akhi Muizul, bisa monitor untuk menyampaikan tilawahnya? Kita sudah memasuki acara yang kedua yakni tilawah. Ana persilakan nanti. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كآيات الكتاب وقرآن مبين
المسلمين ذرهم يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ما أحيت إلا ولها كتاب معلوم ما أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعينا بالملائكة يقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون نسق أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, mahabbatan dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair untuk akhuna Muizil yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah giroh atau semangat kita pada sore hari ini untuk beberapa menit ke depan mengikuti kegiatan workshop. Baik, melangkah ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Akhi Irfan. Perwakilan dari bidang promosi dari DPP Odoi Pusat periode 2021-2024 kepada Akhi Irfan, Ana persilakan untuk menyampaikan sambutan atau pengantar atau arahan. Jazakallah, Hendra. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini
untuk menimba ilmu, yaitu sharing kelas desain bersama DPP One Day One Juice, yang alhamdulillah pada sore hari ini dikomandoi oleh tim bidang promosi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Tohirin yang telah bersedia untuk bekerja sama-sama untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan skill odojer sehingga dapat membantu bagaimana kita mensyiarkan Al-Quran di komunitas One Day One Juice. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Semoga Allah menyatukan kita dan memasukkan kita bersama Rasulullah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami dari bidang promosi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini, di mana data yang kami terima adalah sebanyak 113 peserta yang mendaftar. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir nih. Dan dari tadi sore juga ada tadi siang, banyak juga yang ingin mendaftar, namun kita sudah close gitu. Artinya sharing kelas desain ini banyak sekali yang meminati, dan insya Allah nanti kami dari tim promosi DPP One Day One Juice akan mengevaluasi kegiatan ini dan kegiatan yang akan datang, karena antusiasme dari odojer dan non-odojer sangat luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi terutama tim media digital yang dimana dikomandai oleh Mbak Indah. Terima kasih dan teman-teman semuanya. Dan ini juga sebagai semangat kami di DPP One Day One Juice untuk selalu mensyiarkan Al-Quran dimanapun berada. Alhamdulillah. Ya. Mungkin itu saja sambutan dari kami, dari tim bidang promosi DPP One Day One Juice, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas semangatnya dan semangat untuk belajar desain, yang dimana desain ini adalah suatu wadah bagaimana kita mensyiarkan Al-Quran dan mensyiarkan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita membuat satu desain yang menarik dan luar biasa, ketika di-share, dan itu akan meningkatkan atau merubah kesadaran bagi teman-teman yang melihat, oh ada satu desain ini yang bagaimana ketika kita baca dapat merubah yang tadinya kita malas sholat, malas membaca Al-Quran. Ketika itu orang yang melihat akan tertarik dan melakukan itu. Nah, itu adalah suatu pahala ajariah yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kami, dan semangat terus untuk belajar dimanapun kita berada, sama-sama untuk sukses mensyiarkan Al-Quran, baik desain maupun syiar-syiar lain. Kami terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Irfan Reza Farizi yang telah menyampaikan sambutan atau pengantar sebelum kita memulai ke acara inti. Baik, rekan-rekan ODOJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjut ke acara yang berikutnya, yakni materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Tohirin, Ustadz Tohirin SPDI. Sebelumnya Ana share dulu mengenai CV-nya. Beliau merupakan spesialisasi ya desain grafis ya, yang insya Allah sudah mumpuni pengalamannya, dan juga merupakan salah satu ex tim desain di DPP ODOJ periode awal, periode perdana. Baik, berikut
riwayat pendidikan pengalaman dari Ustadz Thohirin SPDI. Mohon bersabar sementara saya proses untuk share screen. Baik, sambil menunggu saya bacakan saja ya. Pendidikan di SDN 5 Pasar Batang Brebes ya, tahun 1988 sampai 1995. Kemudian SMP Negeri 1 Brebes tahun 1995 sampai 1998. Kemudian SMA 1 Negeri 1 Brebes tahun 1998 sampai 2001. Training Center D1 Teknik Mesin 2001 sampai 2002. Kemudian Stay Darul Qalam S1 Terbiah 2003-2007. Pengalaman karyawan ARD Tangerang 2002, Guru Sekolah Islam Terpadu 2018, kemudian 2011 IT Konsultan, kemudian 2013 karyawan Rohis PT GF Aero Asia. Beliau merupakan spesialis desain grafis, kemudian informasi teknologi. Baik, kira-kira seperti itu CV dari beliau. Mungkin saya sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz Thohirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustadz sudah menyempatkan membersamai kami pada kegiatan Zoom pada sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya Anda serahkan waktu sepenuhnya kepada Antum Ustadz untuk memimpin atau memulai menyampaikan materinya. Fadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, ini bisa langsung izin share screen bisa ya? Iya, udah jadi skos, Ustadz. Oke. Ya. Fadhol. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada teman-teman di BPP Odot, khususnya di bidang promosi yang dikomandai oleh Ustadz Adi, Bang Adi. Hari ini hadir nggak? Sepertinya nggak hadir ya? Nah, diwakili Lagi sama... izin, Ustadz. Diwakili oleh Bang Irfan. Irfan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya perkenalkan diri, saya Thohirin gitu. Biasa aktivitas sekarang itu ya jaga meskun ya, jaga masjid dan kebun di Masjid PT Jami Farasa Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk aktivitas desain sekarang jadi freelancer gitu, jadi freelancer di salah satu kementerian di Republik Indonesia, dan sudah berjalan 4 tahun ini, dan bisa nanti di screen-nya saya sampaikan. Yang kedua, sebenarnya kegiatan ini sudah diagendakan sebelum BPP 2 berakhir ya Mbak Indah ya, dengan Bang Adi gitu kan, tapi hal itu tidak terjadi ya, tidak ada, dikarenakan memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya desain itu tadinya sih malu juga gitu kan. Soalnya pas lihat di grup itu ada beberapa orang yang saya kenal yang secara skill desainnya jauh daripada saya, karena saya tahu dia gitu. Dan beberapa juga sudah ada yang jadi owner juga gitu kan. Jadi saya pikir salah satu kunci dari beberapa produk ya, salah satunya adalah desain. Sehingga tadi sempat WA juga ya Mbak Indah ya. Insya Allah ada beberapa orang yang mungkin nanti bisa direkrut Mbak Indah untuk jadi tim desainnya promosi gitu kan. Insya Allah ini luar biasa, saya tahu beliau.
izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya dari saya. Bahwasannya kenapa kemudian kemarin saya sebut sebagai temanya saya rubah gitu, bukan workshop desain tapi lebih kepada sharing, lebih kepada sharing dan sharing kita yaitu menebar kebaikan dengan desain komunikasi visual, atau sekarang itu di perguruan tinggi itu sudah ada jurusan DKV gitu, desain komunikasi visual, yang ini peminatnya luar biasa juga gitu kan, tetapi untuk masuk ke sana itu justru hanya orang-orang yang memang punya bakat, punya skill yang tinggi. Kemudian apakah saya lulusan dari sana? Bukan. Tadi sudah jelas gitu kan. Saya bukan lulusan dari perguruan tinggi jurusan desain gitu. Dan hampir rata-rata desain grafis di Indonesia ya kan, yang belajar khusus untuk desain komunikasi visual itu tidak sebanyak orang yang otodidak seperti saya. Gitu. Sehingga ya bisa jadi mereka jauh lebih hebat dengan teori-teorinya dan kemudian dengan portofolio-portofolionya yang akhirnya menjadikan mereka menjadi desainer gitu. Kenapa kemudian saya menjudulkan atau memberikan tema menebar kebaikan gitu? Karena ini terkadang kita itu melihat kebaikan itu hanya dengan melakukan dakwah, ceramah gitu. Kemudian menulis gitu, tapi tidak pernah terpikir dalam diri kita bahwasanya dengan desain ternyata kita bisa dengan desain yang tadi Irfan sampaikan gitu kan, kita nggak tahu gitu, mungkin dengan desain kita ada orang yang mendapatkan hidayah, mungkin dengan desain kita ada orang yang kemudian tercerahkan gitu, mungkin dengan desain kita banyak orang yang menghadiri kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, coba bayangin aja ketika kemudian desain kita membuat desain spanduk, flyer, ya kan, acara kegiatan kebaikan yang kemudian yang datang ribuan. Kita tahu dalam hadisnya bahwasanya siapapun yang melangkah kepada majelis-majelis ilmu, maka pahalanya akan terus mengalir. Gitu. Nah, buat mereka-mereka yang desain gitu, yang suka desainin itu kegiatan tersebut, maka nggak usah khawatir gitu. Kebaikan orang yang datang di kajian tersebut, insya Allah juga kita mendapatkan berkah. Jadi itu sebagai motivasi kita gitu. Jadi kalaupun nggak dibayar, ya anggaplah itu sebagai DP kita gitu. Hidup di dunia itu kita kasih DP lah gitu. Mudah-mudahan Allah berikan pelunasannya nanti ketika kita di akhirat nanti di yaumul mizan kita mendapatkan amal-amal kita dari desain-desain kita. Kita nggak tahu desain yang kita buat itu ternyata membuat sekian banyak orang gitu, membuat sekian banyak orang. Dan barusan saya sambil tiduran gitu kan, atau melihat video film PT gitu kan, di situ ada satu sesi yang kemudian Bang Jack itu menghapus tulisan di tembok yang tulisan itu bagus. Apa yang kemudian Bang Jack sampaikan kepada tiga penuntut ilmunya itu, yaitu kalau kita menghapus, orang yang melihat tulisan ini dan tulisan ini buruk, kemudian melihatnya, maka orang yang menulisnya juga akan terus mendapatkan keburukan dan akan terus mendapatkan dosa. Jadi kalau kemudian kita menulis atau membuat sesuatu yang jelek gitu kan, dan orang lain melihat, kemudian orang lain itu melakukannya, maka jangan salahkan kalau kemudian dosa-dosa juga akan terus kita dapatkan. Begitu sebaliknya, ketika desain kita itu adalah desain kebaikan, mengajak orang lebih dekat kepada Allah, mengajak orang rajin bersedekah dengan mungkin yang sekarang di Odo itu ada PSA gitu kan. Nah ini saya rasa akan membuat orang itu amal itu nggak bisa kita sendirian gitu. Ajak orang gitu ke surga itu nggak bisa sendirian, ajak sama-sama orang ini gitu. Nah dengan desain kita mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke jannahnya Allah. Oke, lanjut. Ini bisa dilihat videonya.
Oke, tadi sudah melihat sekilas di video itu gitu kan, perbedaan antara kita seorang desainer dengan seorang klien gitu. Nah, ini jadi motivasi saya juga gitu. Terkadang kita itu berpikir lebih kompleks ketimbang klien yang maunya singkat gitu. Mintanya jam 7, jam 8, jam 9. Mintanya jam 7, 15 menit harus jadi. Dan itu adalah seorang desainer gitu. Dan kita harus sementara seorang desainer itu harus mengkonsep gitu. Harus mengkonsep dan kemudian menjadikan konsepnya itu satu gambar yang enak dinikmati, kemudian interest untuk orang menikmatinya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, Bang Igun, nanti kita ada dua materi ya, ada dua materi. Yang pertama saya ingin menyamakan frekuensi aja dulu terkait kita di update gitu kan, karena saya juga dulu di update in-house, dulu namanya in-house, sekarang ganti promosi gitu, itu membawa desain dan beberapa visi. Nah, jadi itulah perbedaan di video ini jelas gitu kan, bahwasannya yang desainer itu tantangannya luar biasa. Yang dikumpulin itu bukan sekedar duit gitu kan, tapi yang dikumpulin ada portofolio gitu. Makanya sebagai gambaran 60 hari menjelang Ramadan itu saya punya 60 portofolio sampai Ramadan juga. Setiap hari mengeluarkan countdown-nya dari 60 hari kemarin sampai sekarang sudah ke 56 hari menuju Ramadan. 60 portofolio. Kemudian nanti di Ramadan akan ada 30 portofolio selama Ramadan itu satu hari satu desain. Nah, terus berlanjut kita bikin challenge juga kemarin di akhir tahun itu 2 bulan untuk membuat satu hari satu desain. Dan alhamdulillah itu tercapai gitu kan, dan mudah-mudahan ini yang 60 hari menjelang Ramadan itu portofolio 60. Jadi yang dikumpulkan saya lebih banyak kepada portofolio gitu. Ya, kalau untuk apa namanya tulus ya, kalau untuk tulus insya Allah mengikuti lah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan seperti yang Allah janjikan, barang siapa yang mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Ini saya freelance desain grafik, owner Arka Advertising, desain dan printing, ketua bidang in-house di DPP Order tahun awalan itu 2014 sampai 2017, tim desain Dimas Islam Kemenag RI. Jadi salah satu tim desain dari Kementerian Agama dari 2017 setelah demisioner dari DPP Order, kemudian ada dari salah satu dari DPP Order juga yang kemudian menawarkan untuk masuk ke tim desainnya Kementerian Agama Indonesia. Alhamdulillah apa namanya sampai saat ini Allah masih berikan itu. Ya. Oke, kita belajar prinsip-prinsip di desain. Ya, di desain itu harus balance antara kanan kiri atas bawah itu, ya kan, tidak boleh ada yang tidak seimbang gitu. Perhatikan teksnya dan lainnya. Kemudian ada yang menonjol dari sekian banyak itu. Proporsional. Jadi kalau ngegedein teks dan lain-lain itu tidak asal ke kanan ke kiri gitu. Perubahannya juga harus seimbang.
kontras. Oke, itulah didesain gitu, tidak sembarangan ya. Kalau saya menyebutnya, kalau kita mau nempelin teks dan gambar pakai Word aja udah bisa gitu kan. Jadi tidak perlu pakai aplikasi desain, pakai Microsoft Word aja udah bisa gitu untuk nempelin gambar sama teks itu. Tapi didesain untuk menjadikan desain itu enak dipandang, kemudian nikmat untuk dinikmati gitu kan. Itu tidak asal menaruh teks gitu, apalagi menindih teks ke gambar gitu. Itu perlu trik-trik gitu kan, sehingga tidak tidak kemudian asal nempel, asal jadi gitu kan. Ya mungkin itu bisa dibuat gitu, tapi terkadang orang itu tidak bisa menikmati gitu. Seperti halnya kita gitu kan. Makanan apapun bisa kok dinikmati gitu, tapi kalau kemudian pengolahannya tidak benar gitu kan, maka yang seharusnya enak itu tidak enak gitu. Nah disinilah desain juga punya peran itu gitu. Kita nggak bisa memberikan sebuah gambar yang udah ada foto, kemudian kita taruh teks gitu kan, sebar, oke, bisa disebar gitu ya, tapi kemudian itu tidak bisa menjadi portofolio kita gitu. Oke. Rumus desain di sini saya memakai 4 hal di dalam desain yang kita sebut sebagai AIDA gitu kan, attention, kemudian interest, kemudian share, dan yang terakhir adalah action. Nah, rumus AIDA ini sudah sering dipakai sama desainer-desainer grafis, dan ini yang membuat desain-desain mereka itu mempunyai konsep, desain mereka itu mempunyai tujuan yang jelas gitu. Sehingga di sini fungsi rumusnya cuma 4 nih, AIDA gitu. Ya, rumusnya AIDA kita singkat sebagai AIDA: attention, interest, desire, dan action. Apa itu attention? Attention itu adalah perhatian. Coba kita lihat gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini gitu kan, siapapun yang lewat, siapapun yang melihat pasti akan memperhatikannya gitu. Wah, gambarnya gitu ya, bisa kabel masuk hidung gitu kan. Jadi ini ya buat orang gitu kan, aneh sih gitu, cuma orang jadi melihat gitu. Bukan kemudian kita membuat desain yang aneh, bukan gitu, tapi bagaimana membuat desain kita itu mendapatkan perhatian khusus dari si penikmat desain, atau saya biasa sebut sebagai fans kita gitu kan, atau kita sebut sebagai fans kita gitu, untuk kemudian bisa menikmati desain kita gitu, bisa menikmati desain. Jadi kita buat perhatian dari desain kita untuk kemudian orang lain itu bagus nih gitu kan, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah interest, menarik gitu kan. Ya, kita lihat nih kalau ada tangga ya, eskalator, kemudian di bawahnya ada gambar buaya kayak gitu kan. Ya, itu menarik banget gitu, meskipun takut juga gitu kan, turun dari eskalator gitu kan, ada buaya, kirain beneran. Nah, itu adalah salah satu desain yang interest ya kan, menarik gitu, menarik banyak orang yang kemudian mendekat gitu kan, melihat desain kita itu kemudian penasaran nih gitu kan, kemudian dia melihat dengan teliti desainnya gitu kan, kemudian tertarik gitu, apalagi dengan produk-produk jualan gitu kan, yang kalau kemudian cuman gambar atau foto yang kemudian ditaruh teks gitu kan, bisa jadi orang nggak tertarik. Tetapi kalau kemudian gambar itu didesain sedemikian rupa gitu, didesain seapik mungkin, didesain seindah mungkin gitu, itu orang akan tertarik gitu, dan kemudian nanti di yang terakhir adalah action gitu kan, orang akan membeli produk itu gitu. Nah, siapa bilang ya, saya selalu bilang gitu, desain itu nggak penting. Siapa bilang? Coba sekarang perusahaan-perusahaan besar, ya kan,
entertainnya itu lebih besar kepada desain, dan sekarang banyak orang yang mencari desainer gitu kan untuk perusahaan-perusahaan besar ya, karena biaya entertainnya bisa jadi lebih dari biaya yang lainnya gitu. Karena bagaimana mungkin perusahaan besar itu bisa dikenal banyak orang, bisa dikenal masyarakat orang kalau kemudian dia tidak mengeluarkan publikasi-publikasi, tidak mengeluarkan desain-desain kekinian yang kemudian orang tertarik gitu kan, yang kemudian orang akhirnya membeli gitu kan. Ini nggak mungkin gitu, sehingga biaya entertain untuk desain itu di suatu perusahaan besar itu bisa jadi lebih besar dari biaya membayar SDM-nya, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ada teman di salah satu perusahaan tinta gitu yang sekarang akhirnya desainnya bagus-bagus karena dia langsung meng-hire orang ya kan, dan hasilnya dari foto sendiri gitu, dan sekarang informasinya penjualannya di masa COVID itu meningkat gitu kan, dengan hadirnya desain yang fresh, desain yang membuat orang itu tertarik. Itu interest. Ini yang kedua, rumus yang kedua adalah interest gitu. Kemudian desire gitu, menginginkan gitu. Ya kan? Jadi ketika melihat misalnya desain ya sebutlah Pizza Hut gitu ya. Kita sebut merek aja gitu. Sebutlah Pizza Hut dengan desain yang khasnya gitu kan, kemudian dengan tampilan-tampilan yang fresh gitu, ada asapnya gitu kan, seolah-olah itu adalah pizza itu baru matang gitu kan, sehingga bahwasanya yang menandakan bahwasanya pizza itu fresh gitu kan, tidak masaknya hari ini dijual besok gitu kan. Nah itu adalah bagian dari membuat orang itu menginginkan produk itu untuk kemudian diinginkan. Buat kita seorang desain yang mungkin untuk dakwah gitu kan, ya sekali lagi gitu kan, ketika kita menampilkan gambar yang mungkin buat kita itu nggak bagus gitu, tapi kemudian kita olah, kita buat tampilannya lebih bagus gitu, orang itu menginginkan gitu. Oh ternyata kalau mau sholat itu harus seperti ini ya gitu kan. Oh ternyata di dalam sujud kita itu ada doa-doa yang kemudian bisa mengantarkan kita ke surganya Allah gitu. Atau kemudian kita membuat desain-desain tentang sholat tahajud, itu sholat malam gitu kan, kemudian tentang sedekah, tentang baca Quran gitu ya kan. Kemudian dari hasil foto kita gitu kan, biasa kan kamera sekarang di HP bagus-bagus gitu ya. Ya, jadi udah ada yang 60 megapiksel, bahkan kamera DSLR aja kalah gitu kan dengan kamera HP gitu. Nah itu kan bisa pakai bokeh gitu kan, fotonya orang lagi tilawah, yang difokuskan orang tilawah, kemudian kita berikan caption gitu kan, kemudian kita berikan judul, nah masukkan nama kita, kemudian masukkan logo kita misalnya gitu kan. Nah, setelah kita share gitu, orang akan melihat, selain melihat dari teksnya, orang juga akan melihat gambarnya. Oh ini teknik fotonya bagus gitu kan, ini fotonya cakep nih gitu kan. Itu rumus yang kedua, rumus yang ketiga yaitu desain. Nah, rumus yang terakhir yaitu action. Gitu. Setelah user kita melihat, setelah penikmat fans kita melihat, gitu kan. Kemudian mereka memutuskan kemudian membeli produk kita. Atau kemudian kalau yang di dakwah, gitu, desain dakwah, ketika melihat desain kita, kemudian orang beranjak untuk bertobat, gitu. Kemudian orang beranjak untuk rajin sedekah gitu. Kemudian orang beranjak untuk rajin puasa sunnah gitu kan. Kemudian orang beranjak untuk kemudian memberikan zakatnya, wakafnya dan lain sebagainya gitu. Nah, disinilah desain kita gitu kan. Disinilah desain kita pertaruhkan di rumus yang keempat, yaitu orang itu akhirnya mengeluarkan HP-nya, kemudian mobile banking, kemudian transfer untuk PSA 10 juta gitu. Luar biasa gitu. Siapa yang menggerakkan? Ya, mungkin bisa jadi dari desain kita. Ya, mungkin bisa jadi dari gambar-gambar yang kita share gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah, amal jariah yang berkesinambungan, amal yang beruntun gitu kan. Bisa kita lalui dengan desain. Sehingga
ya apa namanya, kita nggak usah merasa wah kita bikin desain tapi kita belum lakukan gitu. Iya, kita memang belum lakukan gitu. Misalnya kita belum sedekah gitu. Kita belum sedekah sebesar tetangga kita belum bisa sedekah sebesar orang kaya gitu kan. Tapi dengan desain kita sudah mengantarkan orang untuk kemudian melakukan sedekah. Apakah itu nggak bagus buat kita gitu? Nah itulah kenapa kemudian kita tebar kebaikan dengan desain itu, salah satunya adalah di rumus yang keempat ini, yaitu action gitu. Orang itu kemudian melakukan dan orang itu kemudian memutuskan untuk ikut gitu ya. Kayak kemarin ya di acara ini sendiri gitu kan. Saya mencoba untuk kemudian melihat bagaimana orang melihat di sini, akhirnya banyak yang ikut gitu. Subhanallah gitu kan. Ternyata tadi dimasuk di grup ada 120 orang ya. Ada 120 orang gitu. Luar biasa gitu. Nggak tahu nanti yang hadir berapa, saya belum cek, tadi baru 60-an lebih gitu. Mudah-mudahan bisa hadir tembus di angka 100 Mbak Indah, mudah-mudahan ya. Jadi di action inilah orang kemudian membeli gitu kan. Orang kemudian tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membersamai kita gitu kan. Untuk kemudian kayak misalnya di PSA ini sedang gencar-gencarnya untuk donasi gitu kan, yang targetnya nggak kecil gitu ya kan, dari 6M sekarang target sampai akhir Maret itu 10M gitu kan. Apakah itu bisa gitu ya? Mudah-mudahan dengan 120 ya Mas Igun, dengan 120 tak gitu kan, yang kemudian membuat beberapa desain untuk PSA ya, mudah-mudahan PSA itu 10 miliar akhir Maret itu kelar gitu. Amin. Ya, misalnya kita nggak tahu gitu kan desain mana, mungkin desainnya Mas Igu gitu kan yang luar biasa gitu kan, ternyata bisa menarik orang nyumbangin 1M gitu ya, kita nggak tahu gitu kan. Kemudian dengan desainnya Mbak Indah gitu orang nyumbangin 5M gitu, Allahu Akbar gitu kan. Jadi kita nggak tahu gitu, ternyata desain kita itu membawa kebaikan. Disinilah kemudian kita nggak usah merasa saya diodot nggak dibayar gitu kan. Saya diodot nggak dapat pundi-pundi gitu. Saya pikir buatlah pikiran itu gitu, karena diodot itu bukan tempatnya kita mengais rezeki gitu kan, tapi tempatnya kita mengais pahala gitu. Tempatnya kita mengumpulkan sebanyak-banyak pahala buat bekal kita. Karena dengan kita berpikir di odot ini biarinlah saya masuk ke promosi gitu kan, nggak apa-apa gitu ya kan. Saya pikir mulai dari sekarang nih, mulai dari materi ini selesai, kita rubah mindset itu dan kita berlomba-lomba nih ketika ada ajakan untuk yuk setiap hari satu desain gitu. Selama Ramadan kita bagi nih Mbak Indah, kalau ada 100 orang yang ngedesain untuk odot nih, kalau 100 berarti selama sebulan Ramadan itu 30 hari ada 3 orang dalam sehari gitu yang kemudian bisa di-share, desainnya bisa di-share di medsosnya DPP Odot gitu kan. Ini luar biasa gitu kan, mengantarkan teman-teman yang desain itu mendapatkan berlimpah pahala di bulan Ramadan gitu. Tilawah Qur'annya gitu kan, mungkin dia ngedesain gitu kan setiap hari ya 30 hari, berarti kalau satu orang satu hari kemudian dikali 100 gitu, selama 30 hari kita udah berapa portofolio gitu di DPP Odot gitu. 1 kali 30 dikali 100 ada 3.000 portofolio Mbak. 3.000 portofolio itu mau di-share sama masa jabatan 2024 juga belum habis tuh gitu kan, belum habis. Jadi di sini saya menekankan gitu kan, karena kita di Odot ini luar biasa nih gitu kan. Kita di Odot ini luar biasa yang membuat kita banyak meraup pahala gitu kan. Atau nanti banyak desain-desain dari teman-teman yang ikut hari ini gitu kan, yang kalau bilang saya desain saya nggak bagus gitu ya, perlu diketahui juga saya dari 2003 menggeluti di desain gitu kan. Itu kalau melihat portofolio 2003 gitu itu ketawa-tawa gitu. Kenapa gitu?
Karena ya dibandingkan dengan sekarang, dulu nggak banget lah gitu kan, nggak banget, wah acak-acakan gitu. Tapi saya sering berjalan, belajar, ternyata dengan belajar itu kita merasa bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa. Kita merasa ilmu kita itu nggak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Nah, disitulah akhirnya sampai detik ini gitu kan, sampai detik ini masih berkarya gitu kan, masih desain ya, baik untuk komersil maupun untuk sosial gitu kan. Ya, dan biasanya kalau lagi nggak ada untuk kerjaan gitu kan, iseng-iseng foto gitu kan, kemudian diedit baik di HP, kalau lagi nggak di depan laptop di HP gitu kan, kemudian jadi ya share aja ke akun Instagram. Oke. Ini jadi isi dari desain itu adalah raja gitu. Tetapi distribusi publikasinya itu adalah lebih dari raja. Raja sama tingkong, tingkong ya. Jadi disinilah distribusi itu sangat penting maksudnya gitu. Jadi publikasi untuk disebar keluar itu sangat penting gitu. Meskipun kontennya bagus, kalau kemudian itu tidak bisa disebar atau tidak bisa dipublikasikan, percuma itu desain kita, percuma itu gambar kita gitu. Sehingga konten yang ada gitu, kemudian kita nggak usah malu, sebarkan aja. Kalau kemudian orang lain itu beranggapan, lu gitu kan nulis kayak gitu, lu aja belum lakuin gitu kan. Insya Allah gitu kan, kita bukan merasa diri kita itu suci gitu kan, bukan merasa diri kita itu paling baik gitu. Tapi mudah-mudahan dengan desain itu kita semua juga berubah, termasuk saya. Jadi itulah prinsipnya gitu kan. Jadi percuma kalau kemudian kontennya itu bagus gitu kan, tapi distribusinya jelek gitu, yang ngerin cuma 1-2 orang gitu kan. Paling enggak lebih banyak daripada itu gitu. Selain rumusnya ada unsur desain. Nah, unsur desain itu salah satunya adalah illustration, kemudian font, ya kan? Kemudian color, dan yang terakhir adalah layout. Nah, ini 4 unsur kan. Tadi 4 rumusnya AIDA, yang sekarang adalah unsur desainnya ada ilustrasi, font, color, dan layout. Gitu. Di 4 unsur inilah sangat penting buat menariknya desain kita. Yang pertama yaitu illustration. Nah, ilustrasi itu salah satunya ini tadi yang saya sampaikan, saya sedang membuat portofolio sampai 60 ya, ini yang 58 hari menuju Ramadan kemarin gitu kan. Ilustrasinya menggambarkan dengan teksnya gitu. Dan ini kebetulan dibuat di hari Jumat juga gitu kan. Di hari Jumat itu di waktu sambil menunggu khotib Jumat gitu kan, di depan laptop kita coba buat gitu kan, karena memang kerjanya nungguin khotib gitu kan. Nah, ini kita buat, cari gambarnya di mana, banyak gambar-gambar yang bisa jadikan ilustrasi. Saya biasanya mencarinya di unsplash.com ya. Di situ ada gambar-gambar free ya, tapi sebaiknya ketika ketika itu ngambil dari website pun kan, sebaiknya dicantumkan sumbernya. Ya, ini belum saya cantumkan gitu. Itu saya biasanya mencarinya di unsplash.com gitu. Nanti bisa dijadikan referensi juga unsplash.com. Ya, mungkin untuk para desainer yang sudah lama tahu lah yang namanya flip.com gitu kan, itu juga bisa gitu kan. Nah, itu kemudian ada Pixabay gitu kan, itu bisa kita gunakan, tapi saya biasanya 2. Kalau nggak Free, saya larinya ke Unsplash gitu. Nah, itu banyak gambar-gambar, banyak ilustrasi yang bisa kita ambil, foto-foto yang bisa kita ambil, yang kemudian bisa kita terapkan di desain kita. Nah, yang berikutnya itu font. Ya. Ini font, terkadang kita banyak salah nih dengan font. Nah, saya kebetulan jarang sekali memakai font-font standar yang sudah diinstal di Windows gitu. Biasanya kalau nggak di-download di dafont.com ya kan. Kemudian di font-font yang ada di internet gitu. Biasanya saya pakai itu. Kalau yang kayak Times New Roman gitu, Arial, Calibri gitu, itu jarang saya pakai gitu. Saya jarang pakai itu gitu.
karena itu umum dan bisa dipakai oleh semua orang. Saya biasanya nyari yang tidak orang pakai gitu. Dulu favoritnya Gotham gitu kan. Tahu ya Gotham itu tempatnya Batman gitu. Nah, itu di situ biasanya saya pakai itu. Nah, ini font-font yang biasa kita pakai gitu, Times New Roman, Arial, Calibri, Comic Sans itu yang standar gitu. Nah, ini biasanya yang nggak standar. Lobster gitu kan. Bebas New, Glot, Colourland, Pantana gitu. Itu biasanya saya biasanya pakai itu gitu. Nah, kalau yang Times New Roman, Arial itu saya tinggalin nih biasanya gitu. Karena itu untuk ketikan aja ya, untuk ketikan. Nah, saya biasanya pakai yang sebelah kanan. Kalau kita pakai beda sendiri ya tadi. Beda sendiri gitu. Makanya mungkin kayak yang di belakang nih backgroundnya gitu kan, itu saya pakai Barlow, Jadi sedikit berbeda. Biasa include di Windows itu ya yang sebelah kiri nih ya, yang Times New Roman sampai Comic Sans gitu. Yang di sebelah kanan itu biasa. Saya punya sekitar 5.000 font gitu ya. Kalau mau dipakai semua nggak mungkin gitu. Biasanya kita punya favorit gitu. Biasanya saya punya favorit. Kalau nggak Lato, sekarang lagi pakai Barlow gitu kan. Nanti biasanya pakai yang typing writing gitu kan. Jadi itu sih buat kita gitu. Jadi usahakan nanti banyak font ya. Nanti mudah-mudahan Mbak Indah saya nanti share beberapa font yang spesial gitu kan, mudah-mudahan bisa diinstal sama teman-teman gitu. Ya, boleh. Dan ini font yang berikutnya yaitu warna. Nah, warna terkadang kita itu mati di warna gitu kan. Kita mati di warna gitu. Kenapa mati di warna gitu? Kita desainnya warna hitam, yang dimasukin warna hijau. Hijaunya bukan hijau terang gitu, tapi hijau botol gitu. Itu nggak kontras gitu kan. Kemudian warna putih gitu kan. Nah, ini saya buat background warna putih karena untuk desain untuk TK gitu kan. TK itu lebih kepada ceria gitu. Maka konsepnya adalah bagaimana desain itu menggambarkan bahwasanya di TK tersebut suasananya itu gembira, ceria gitu. Tidak membuat orang itu suntuk gitu. Makanya dibuatlah desain yang warna-warni gitu kan. Desain yang kemudian cerah gitu. Yang orang itu, kalau sekolah di sini ya insya Allah anak kita itu seneng terus nih gitu kan. Ini beberapa klien yang kemudian sekali order gitu kan, kemudian langsung oke, ACC cetak gitu kan. Jadi ini saya lakukan itu. Jadi nggak sembarangan ya untuk warna gitu. Kita nggak bisa memainkan warna seenaknya gitu. Kayak misalnya gini, untuk desain makanan, ya itu ciri khasnya yaitu dia warna orange, merah, kemudian kuning ke oren-orenan. Kemudian untuk yang sifatnya natural, ya kayak herbal segala macam, biasanya warnanya hijau, ya kan? Kalau nggak kuning, gitu. Nah, tapi lebih banyak ke hijau. Kemudian untuk sekolah gitu kan. Untuk sekolah dan lain-lain kebanyakan memakainya, tergantung sih gitu, tapi lebih banyak memakainya biru. Nah, itu ternyata punya unsur tersendiri ya, ternyata punya unsur sendiri dari sisi warna gitu. Nah, itu. Terus yang berikutnya yaitu layout. Nah, ini layout yang terkadang orang nggak tahu gitu kan. Dalam satu desain gitu kan, judul atau headline itu harusnya lebih besar daripada body text gitu. Nah, apa itu body text nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya. Nah, judul itu lebih besar gitu kan. Kemudian biasanya ABC gitu. ABC itu biasanya judulnya lebih besar. Terus tanggal, jam itu biasanya lebih kecil daripada judul. Nah, pemateri biasanya lebih besar gitu kan. Itu biasanya saya lakukan itu. Karena apa? Nggak mungkin dong kita mau bikin flyer kegiatan terus judulnya kecil gitu kan, pematerinya nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan cuma waktunya aja gitu. Nah, orang nggak interest gitu, orang nggak tertarik gitu. Kemudian orang nggak bakalan memutuskan nggak mau ikut lah karena nggak tahu siapa pematerinya. Coba kalau kemudian foto namanya agak besar di bawahnya atau di sampingnya, judulnya juga besar gitu. Nah, itu akan membuat orang itu kegiatan ini namanya ini, penceramahannya ini, waktunya kapan ya? Tanggal ini.
Kemudian medsos biasanya di bagian bawah atau di atas gitu, atau ya seinian lah gitu kan. Nah, kontak person gitu kan. Kontak person juga apa namanya, nama itu ya, saya biasanya nama dengan nomor telepon itu lebih besar nomor telepon ketimbang nama gitu kan. Karena orang itu lebih enak ngetik nomor teleponnya daripada ngetik namanya. Orang itu jarang mau nyimpen nama orang gitu, tapi nyimpen nomor telepon. Nggak mungkin yang kita kenalan namanya boleh disimpan nggak, paling boleh menyimpan nomor teleponnya nggak gitu. Jadi nomor teleponnya saya biasanya lebih besar daripada itu. Ya, ini layout. Jadi kita harus tahu di mana kita meletakkan, kemudian di mana tulisan atau teks yang besar, kemudian di mana teks yang kecil gitu kan. Yang kemudian orang itu melihatnya langsung fokus. Oh, kayak yang di ilustrasi ini. Oh, ini musyawarah komisariat kami gitu kan, di Kota Tangerang. Oh, berarti ini acaranya yaitu acara kami gitu kan. Nah, temanya apa? Temanya di paling bawah. Ilustrasinya ada. Nah, karena ini adalah musyawarah, ya ilustrasinya lebih kepada bagaimana ya sedang bermusyawarah gitu kan. Nah, itu tempat, waktu, dan ini ada posisinya di bawah. Nah, ini salah satu yang saya create juga di tahun 2016 ya, 2018 nih. Jadi disinilah layout sangat penting gitu. Jadi nggak acak-acakan gitu. Judul di mana, body text di mana, nama di mana gitu kan. Jadi kita punya urutannya. Biasanya kalau untuk flyer-flyer sekarang sudah standar ya, judul di atas gitu. Cuman ya kadang judulnya itu kecil gitu. Fontnya juga sama dengan ini gitu. Oh, kembali ke font. Ya, di dalam desain itu saya biasanya menggunakan font maksimal 3. Itu maksimal gitu. Ya kan? Lebih sedikit lebih bagus. Ya, minimal 2 saya biasanya, maksimal 3. Karena kalau sudah lebih dari 3 gitu. Ya, maka desain kita itu bakalan acak-acakan. Ngaturnya susah. Nah, jadi saya di font itu maksimal 3, minimal 2. Jadi apa namanya? Di situ kita bisa memainkan font masih kecil gitu. Nah, lebih-lebih kalau saya biasanya punya font yang tipis, kemudian medium, tebal, semi bold gitu segala macam, itu enak dipakainya. Itu bisa satu font untuk satu desain. Ya, dari judul kita pakai extra bold, kemudian bawahnya bisa pakai semi bold, terus apa namanya, pematerinya bisa pakai yang boldnya. Jadi semua kita bisa mainkan di situ. Makanya kalau kita punya font yang satu jenis font tapi dia tipenya banyak, itu lebih enak. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum materi yang kedua, ya, kebaikan akan terus mengalir selamanya, ya kan? Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Jadi dengan desain, insya Allah kita bisa apa namanya, memberikan kebaikan gitu kan, ya, dari semua itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kedua, yaitu materi kedua itu nanti siapkan ya semuanya. Kita seperti yang disampaikan mungkin Mbak Ida nanti akan menyampaikan bahwasanya kita akan menggunakan Pixel Lab gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum, bisa nanti download di Play Store, atau nanti kalau mau pakai aplikasi Pixel Lab yang model mod gitu kan, modifikasinya nanti saya bagikan ke Mbak Indah gitu, untuk kemudian di-share di teman-teman. Untuk di versi mod itu sama dengan versi premium. Jadi semua fontnya sampai 5.000 font. Nah, itu bisa dipakai nanti di Pixel Lab itu. Kenapa saya pakai Pixel Lab gitu? Ya karena Pixel Lab itu saya melihatnya simple, kemudian enak dipakai gitu kan. Kemudian tidak banyak apa namanya, macam-macamnya gitu. Mas Igun, kita sampai jam berapa? Insya Allah kita sampai di jam sebelum maghrib ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya itu Instagram saya mesti bisa dicari di tukang geser mos gitu. Itu nanti ada beberapa baru dibikin, dan baru beberapa portofolio yang saya masukkan. Insya Allah nanti beberapa akan masuk lagi gitu. Saya tinggal di Tangerang ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang dari Tangerang juga. Ya. Email sebenarnya banyak gitu yang biasa kita pakai, yang biasa saya pakai itu FB-nya Toirin
_ARK advertising. Baik, mohon maaf, satu Herin, ini ada yang tidak raise hand ini, Ferry Nugraha. Ada yang raise hand? Ya, monggo silakan. Ferry Nugraha, ya silakan Kang Ferry. Halo, Kang Ferry bisa monitor? Kayaknya nggak jadi bertanya sepertinya. Ya. Untuk versi Mode-nya ini nanti di-share APK-nya aja ya? Iya, insyaallah nanti saya cek. Ya, monggo silakan. Ya. Tadi nggak bisa on mic. Oh gitu. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya Ana Ferry Nugraha dari DPA Subang. Iya. Alhamdulillah untuk Pixel Lab sendiri Ana sudah memakai Pixel Lab sejak 2 tahun lalu ya. Dikombinasikan dengan Canva gitu. Jadi untuk kita cari bahannya di Canva, terus kita bikinnya di Pixel Lab gitu. Karena kenapa Pixel Lab? Pertama ya mudah digunakan, terus resolusi yang dihasilkan juga bisa langsung kita pilih untuk di resolusi high gitu. Jadi nanti gambarnya bagus. Tapi untuk pertanyaan ini tadi Ustaz bilang ada yang mod ya. Nah, Ana tuh sempat coba download dan ada juga di beberapa di provinsi ya, pengurus provinsi Ana juga pernah sharing, katanya itu nggak boleh, haram katanya yang mod itu. Nah, Ana itu sebenarnya emang enak gitu pakai yang mod, jadi semua filenya terbuka gitu, semua fasilitas lengkap. Cuman ya itu tadi apa benar ini haram atau enggak gitu, jadi bingung gitu loh. Makanya udahlah berlangganan aja nggak apa-apa gitu. Ya, emang itu memang tantangannya ya. Kalau memang ada dananya gitu kan, mendingan kita berbayar aja gitu. Karena sekarang saya juga sudah mulai beralih juga gitu kan. Sekarang biasanya saya memang spesialis di Corel Draw gitu kan. Nah, kemudian kemarin dapat link juga yang harga lisensinya lebih murah gitu kan. Kemudian kemarin dapat aplikasi desain baru yang lisensinya lagi diskon 50% yaitu AD, Affinity Designer gitu. Itu semacam ilustrator, dan itu kemarin saya lagi promo 50% dari harga 700.000 jadi 350. Dan itu sudah terinstall. Dan untuk yang Pixel Lab ini ya memang kalau saya hanya memberikan itu. Kalau misalnya mau yang premium langsung ya kita berlangganan aja gitu. Biasanya nggak mahal sih gitu. Saya juga sekarang pakai Google One berlangganan sebulan itu 26.000 gitu. Nah, jadi Google One itu buat backup kita gitu selain jadi sampai 100 GB gitu. Jadi Google Drive kita itu lebih besar gitu. Nah itu ya kalau dibilang nggak berkah ya insya Allah nggak berkah gitu kan. Nah tapi mudah-mudahan kita dengan Pixel Lab yang bukan premium, insya Allah kita juga bisa kok maksimalkan desain kita gitu, meskipun terbatas dari sisi font gitu ya, tapi insya Allah kita bisa gitu. Nah, itu ada lagi? Baik, kita lanjut dulu materi Ustaz, berhubung kita dengan waktu. Baik, silakan dilanjut materinya. Terlihat sudah. Oke, ya saya kenapa tidak kemudian memakai yang lain gitu kan? Karena ya beberapa bulan terakhir ini terpincut gitu dengan Pixel Lab gitu, karena sudah gonta-ganti nih aplikasi desain di HP itu dengan Canva gitu kan. Itu ya mungkin tadi bisa di combine gitu ya, tapi saya biasanya pakai Pixel Lab karena fotonya biasanya atau gambarnya saya nyarinya di Unsplash gitu, yang free gitu, jadi bisa kita pakai di situ. Nah ini Pixel Lab kalau mau cari di Google Play Store atau di ini bisa ketik Pixel Lab gitu, teks Pixel gitu kan. Ini apa namanya, untuk yang free-nya, untuk yang berbayarnya bisa dapat. Ustadz itu materinya masih materi. Oh, masih materi satu ya? Bentar. Iya.
Masih belum dipindah jendelanya. Oh iya iya iya. Sudah. Nah, ini. Oke. Ya, Pixel Lab ya. Ini nanti kita pakai Pixel Lab gitu kan. Mbak Indah kemarin nanya apa pakai aplikasi apa? Ya kalau ada Corel Draw gitu kan. Tapi kalau memang lebih banyak pakai HP ya saya lebih ke Pixel Lab gitu kan. Nah kalau mau Corel Draw nanti kita adakan sendiri tapi offline nih. Corel Draw. Kalau udah nggak langsung COVID ya Ustadz ya. Insya Allah. Nanti langsung biasanya saya seharian tuh dari mulai penjelasan di Corel kemudian menghasilkan minimal 1 desain di waktu workshop itu. Insya Allah kalau udah nggak yang terkendala di Corel Draw itu Ustaz. Insya Allah itu kita usahakan. Teman-teman Nah, udah ini tinggal kalau- di download semuanya Pixel Lab ya. Tinggal Nah. dibuka Pixel Lab-nya sambil dengerin Pak Tohirin mungkin. Boleh. Siap. Nah ini beberapa di tampilan awal Pixel Lab itu ya seperti ini ya. Nah, mungkin ini default-nya itu akan keluar new text dan lain-lain ya. Kalau dibikin landscape sama aja gitu di atas dan di bawah. Nah itu fitur utama Pixel Lab itu ya. Yang pertama yaitu icon plus, itu memiliki fungsi untuk menambahkan stiker, bentuk, space, gambar dari galeri dan lain-lainnya gitu. Ini kita bisa klik ya. Kemudian ada gambar disket gitu atau gambar save gitu untuk menyimpan project kita. Ini awal aja, nanti setelah ini ada materi yang harus diselesaikan juga. Nanti tinggal Mbak Indah dan kawan-kawan mau berapa lama dia bisa menyelesaikan. Ini ada share gitu. Ini yang tadi disampaikan ya. Ketika dengan Pixel Lab itu resolusinya cukup jelas gitu. Bahkan kita untuk di-share di media sosial itu nggak pecah gitu. Itu nggak pecah nih. Disinilah keunggulannya dari Pixel Lab gitu. Mungkin sama dengan Canva ya. Saya ada sih aplikasi Canva di HP juga gitu. Tapi biasanya kalau Canva saya pakai yang untuk gambar disatuin collage ya, untuk di collage gitu. Kalau di Pixel Lab saya biasanya dari nol gitu. Mau bikin apa nih gitu kan, sudah ada konsepnya kita bikin langsung. Jadi kalau udah di jalan nih dari sini kantor gitu kan, kepikiran konsep, saya mau bikin desain inilah. Biasanya sampai kantor itu beberapa mungkin sorenya gitu langsung diaplikasikan di desain gitu. Nah ini fungsi share-nya menyimpan, membagikan ya. Menyimpan menyimpan gambar dengan beragam kualitas ya, dari kualitas ultra high hingga custom tergantung minat pengguna. Nah ini menambahkan kata-kata bijak gitu kan, kesuksesan, pertemanan, kebahagiaan, inspirasi dan lain. Cepat aja ya karena waktu. Tombol 3 titik ada fungsi yaitu merubah gambar menjadi full screen, export image, ukuran gambar, tutorial, menghapus iklan dengan. Nah kalau menghapus iklan itu mode premiumnya, mengubah pengaturan agar desain otomatis tersimpan dan lain-lain gitu. Jadi di sini fungsinya gitu. Kalau kita sebut sebagai 3 bersaudara, gitu kan, 3 bersaudara. Nah ini fungsi yang berikutnya, fitur utama di Pixel Lab itu ya. Ada back gitu kan, tahu ini fungsinya untuk mengembalikan, misalnya kita desain ini gitu, wah salah nih, back gitu kembali. Ya. Selanjutnya ada fungsi zoom untuk memperbesar desainnya dulu supaya bisa terlihat jelas ini posisinya dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian ada jaring-jaring ini yang untuk jadi gambarnya nanti kotak-kotak gitu kan. Kita meletakkan teks itu kita tahu ini di tengah, ini di samping gitu. Jadi ngikutin dari situ. Kalau di buku itu namanya buku apa ya? Buku streaming ya. Buku streaming gitu. Yang ada kotak-kotak gitu. Iya, buku streaming. Buku streaming gitu. Nah, itu biasanya kita itu. Nah, itu dengan fungsi ini kita bisa. Kemudian fungsi layar gitu. Nah, layar di sini fungsinya kayak misal di Corel ada gitu kan. Di Photoshop ada. Kemudian di Illustrator juga ada. Yaitu layar. Layar itu beberapa objek-objek yang kita
yang kita buat gitu kan itu terdapat di layar-layar, layar 1, layar 2, layar 3, layar 4 gitu. Ya. Jadi ini fungsinya yaitu mengontrol apa saja yang telah Anda masukkan dalam desain gitu kan. Nah, seperti teks, apa gambar dan lain-lain gitu kan. Di sini kita bisa lihat gitu. Nah, nanti terlihatnya di mana? Selanjutnya nah ini ada terlihatnya di sini gitu. Nah, ini ada pengamannya. Jadi ketika kita klik layarnya, maka di sebelah kiri gitu kan biasanya akan muncul jendela gitu kan. Yang di paling atas biasanya gambar atau objek yang sudah kita lakukan. Di sini ada 4 menu, yaitu menu gembok gitu kan atau lock, yaitu untuk mengunci gambar supaya tidak berpindah-pindah gitu kan. Kemudian yang berikutnya kunci ini kayak mata satu disilang ya, itu untuk menutup gitu, menghilangkan dulu, menyembunyikan gitu. Jadi misalnya huruf atau gambar, kemudian kita klik itu di layarnya, nah itu akan hilang sementara dulu, maksudnya disembunyikan dulu gitu kan, disembunyikan, tapi bisa dimunculkan lagi. Ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu yang kayak pensil itu, ya kan? Itu menyalin desain. Jadi misalnya huruf N, ya ini huruf N, kemudian mau disalin itu bisa dengan menggunakan itu. Gitu. Mengubah, memperlebar gambar, memutar dan seterusnya itu bisa pakai. Ya. Kemudian yang keempat yaitu trash gitu atau tempat sampah ya, itu untuk menghapus gitu. Tergantung opsi yang pilih, yang menggunakan terhapus gitu. Dan yang berikutnya ada di paling bawah, yaitu huruf E. Ini bagian banyak fungsi gitu. Seperti jika Anda ingin memindahkan teks dan gambar secara bersamaan, Anda dapat mengklik ikon ini, gitu. Anda juga dapat mengadjustnya. Yang sudah download Pixellab atau sudah pakai Pixellab, nanti pasti bisa tahu gitu kan. Ini menghapus 2 desain gitu kan. Jadi di sini cukup mumpuni di Pixellab ini gitu. Nah, berikutnya yaitu ini fitur pengeditannya. Nah, fitur pengeditannya ada di posisi bawah. Itu ada 5 menu, gitu kan? Ada 5 menu. Ya. Yang pertama yaitu menu untuk mengubah background, itu memperindah latar desain. Ini yang pertama kali muncul ya. Ini ada 4, gitu kan? Banyak sih, gitu kan? Bisa pakai beberapa latar desain. Gitu. Kalau kita mau pakai yang defaultnya atau pakai yang lainnya. Nah, kemudian ada huruf A, icon A yang isinya itu nanti ada editing, ada jenis font, kemudian ada font yang akan dipakai, stylenya, kemudian ada posisinya, jadi ada pengaturan posisi, alignment dan yang lain gitu. Dari sini ada color dan yang lain ada di sini. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir yang gambar segi 6 ya, yang gambar segi 6 itu di tengah biasanya itu untuk nambah stiker, gambar dalam pensil, lukisan, bentuk, garis dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita klik itu banyak tuh gitu kan. Banyak bentuk, bisa kita menambahkan stiker juga. Nah, stiker nanti ada yang premium, ada yang free gitu kan. Premium biasanya lebih cakep lah gitu kan. Kayaknya kalau ada duitnya mendingan kita pakai premium. Nah, yang berikutnya, yang gambar kotak bersusun, ini menambahkan warna, transparansi, ukuran gambar, memotong gambar, mengimport gambar, dan lain-lain. Dan gambar tongkat ini ya, berfungsi memberikan efek-efek yang menarik untuk desain gambar yang dibuat. Rotasi, garis, pencahayaan, kontras, saturasi, dan saturasi cahaya. Nah, ini fiturnya apa yang paling bawah ya. Ini fitur pengeditannya yang di bawah. Nanti ketika diklik ya, kalau kita jelaskan satu persatu akan panjang. Nah, nanti setelah udah download, ya kan, kita bisa nih sambil oprek gitu kan, sambil coba-coba gitu. Oh, ini isinya apa aja gitu kan. Nanti nah, ini sebagai contoh nih. Nah, saya buatkan contoh, ya kan. Ini buat quote sederhana seperti gambar di samping. Bagaimana caranya? Bisakah dibuat di Pixellab? Bisa. Gitu. Gambarnya dari mana? Sekali lagi, saya gambar ngambil dari Unsplash. Layoutnya, gitu kan. Jadi di sini kita memberikan gambaran dari di sini. Konsepnya adalah bahwasanya hewan aja, gitu kan. Hewan aja yang kita ambil contoh burung, gitu kan.
itu udah ada jaminannya rezekinya dari Allah. Kemudian kita cari, ya kan? Kita cari apa kira-kira yang mendukung itu apa gitu. Ya, ketemulah di Quran surat Hud ayat 6. Saya ambil Quran surat Hud ayat 6 yang seperti ini. Kemudian kita cari gambarnya, kita pikirkan header-nya atau judulnya, kemudian kita masukkan body text-nya yang dalam hal ini saya mengambil Quran surat Hud ayat 6. Bisakah dengan yang lain? Silakan. Untuk quotes-quotes-nya silakan. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh aja. Bisa kita ambil dari hadis, bisa kita ambil dari quotes apa namanya beberapa tokoh ternama gitu kan, ustaz gitu kan, itu bisa silakan. Nah, itu kita bisa gitu. Nah, kelebihan dari Pixel Lab sendiri itu banyak pilihan ketika kita import gambar, itu ada yang kotak, ada yang persegi, ada yang 16:9 gitu seukuran HP gitu kan, ada yang seukuran story-nya Instagram gitu. Jadi kita tinggal pilih gitu. Gambar yang sudah kita import itu nanti biasanya akan muncul settingannya. Oke. Nah, syaratnya untuk membuat ini, siapkan kata-kata yang menarik, kemudian gunakan background yang sesuai dengan kata-kata quotes-nya. Nah, ini tampilan awalnya ya, yang tadi ya kita buat di buka aplikasi Pixel Lab. Selanjutnya kita akan mengubah background dengan klik dua layout berdiri itu. Nah, ini jadi ketika kita pilih ada banyak pilihan dari 1:1, 16:9, 4:3, 3:2, 9:16, 3:4, 2 dan lain-lain. Jadi kita bisa pilih desain kita, gambar kita itu akan dibuat kotak, square 1:1 atau 16:9, landscape-nya apa namanya HP gitu kan, ya, atau kemudian 9:16 gitu, portrait-nya HP gitu kan, story-nya Instagram gitu kan, itu kita bisa ya. Jadi tinggal pilihannya di situ. Ya. Ini kita akan menambahkan text quotes yang sudah kita siapkan, ya kan. Itu jadi setelah tadi gambarnya sudah apa namanya dimasukkan gitu, nanti akan sesuai pilihan kita. Kalau saya tadi pilih yang square 1:1 gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan teksnya kita klik yang icon A yang bawah yang nomor 2 tuh, menu nomor 2, kemudian pilih edit gitu. Nah, kemudian pilih edit. Nah, terus muncul, setelah pilih edit akan muncul apa namanya jendela baru. Ya, jendela baru yang di situ kita bisa ketik quotes-nya kita. Nah, saya ketik badan teksnya dulu atau body teksnya dulu, yaitu Quran surat Hud ayat 6 gitu kan. Saya ketik gitu kan. Kalau ada sesuai kita hapus, kalau nggak mau kita cancel gitu kan. Setelah itu, nah setelah udah merasa yakin dengan ini, kemudian kita klik OK. Kita klik OK di ujung kanan, ya di pojok kanan atas. Gitu. Jadi apa namanya, klik OK nanti akan muncul. Akan muncul seperti ini, ya kan? Jadi setelah teksnya apa namanya di klik OK akan muncul besar gitu kan. Kemudian kita atur besarnya font dengan masih di menu A, itu menu icon A, ya kan, kita atur size-nya sesuai dengan selera lah. Ini contoh saya pakai 35 gitu kan. Nah, biasanya ini size-nya pakai pixel ya gitu. Nah, itu jadi kita atur gitu kan. Nah, kita atur biasanya standarnya itu dia akan bentuknya alignment-nya center gitu. Ya, nanti kita akan lihat step berikutnya untuk kemudian berubah menjadi rata kanan gitu. Ya. Nah, kemudian kita pilih jenis font. Ya, kita pilih fontnya apa gitu kan. Setelah fontnya kita pilih, biasanya saya body text itu pilih yang tipis-tipis gitu, ya, yang tipis-tipis gitu kan, yang nggak terlalu tebal gitu kan. Nah, terus itu bisa kita gunakan juga gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah itu baru klik OK. Setelah font kita pilih, maka kita klik OK. Nah, di sini ada
ada font, ada my phone, ada recent. Jadi my phone itu nanti kita bisa download tuh font-font dari ini gitu kan. Untuk yang premium ya khususnya. Nah, setelah font dipilih baik jenis maupun size-nya gitu kan. Nah, baru kita ngatur nih alignment-nya gitu kan. Nah, dengan cara masih di menu icon A, kemudian pilih alignment, kemudian saya pilih yang rata kanan. Kenapa rata kanan gitu kan? Karena saya ingin menempatkan ini di posisi yang kanan. Jadi kalau kita pakai rata kiri, ya kan, ini saya kurang serak aja sih gitu kan. Kita kurang serak aja. Gitu. Nah, ini kita pilih untuk rata kanan gitu kan. Nah, kita atur sesuai dengan tindak kerja. Kalau misalnya gambarnya di mana gitu kan, kita bisa. Setelah udah ini kita checklist, kita pilih yang checklist ya. Kalau sudah pilih ini, kalau nggak dipilih itunya gitu, maka akan kembali seperti semula. Nah, atur deh tata letaknya mau di mana, mau di atas, mau di bawah, mau di tengah gitu kan, sehingga itu terlihat dengan jelas. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat header. Tadi udah ya body text, udah masukin gambar, kemudian masukin body text-nya. Nah, sekarang kita akan buat judulnya atau header-nya gitu. Nah, disinilah diusahakan header itu lebih besar daripada body text dan saya biasanya menggunakan font yang agak tebal. Gitu. Font yang agak tebal yang memberikan judulnya itu lebih terlihat gitu. Nah, di fitur edit ya, masih di fitur edit gitu, tekan A kemudian nambahkan teksnya gitu. Nah, nambah teks nanti akan muncul jendela teks yang kayak tadi ya gitu kan. Nah, nanti muncul. Nah, setelah itu baru diketik oke gitu, muncul saya tulis jaminan rezeki gitu. Nah, setelah itu baru kita atur ya, masih di font A juga, kita rubah jenis fontnya, size fontnya dan style fontnya. Nah, itu jadi nanti style fontnya itu ada bold, italic, underline dan ini. Setelah itu baru diklik tanda checklistnya. Itu ya. Lanjut memberikan warna teks dengan pilih gitu. Jadi warnanya itu saya buat lebih berbeda gitu kan. Kalau yang tadi putih saya buat lebih berbeda, yaitu warna kuning gitu. Bisa nggak gradien? Bisa. Nah, di sini Pixel punya peran gitu kan. Pixel punya peran, warnanya bisa digradienkan gitu. Jadi gradasinya ada. Misalnya warna biru ke putih gitu kan. Itu bisa di ini. Kemudian di Pixel sendiri ada salah satu fitur yang kemudian dia bisa membuat ada bayangan di belakang teksnya gitu. Nah, inilah kelebihan dari Pixel yang saya tahu gitu kan. Sehingga kita bisa membuat lebih indah lagi gitu. Nah, kemudian pilih tanda checklistnya. Sekali lagi tanda checklist ini perlu kita pilih kalau enggak akan kembali seperti semula. Atur lagi deh tata letak headernya dan saya jadi seperti ini. Saya atur seperti ini. Oke, terakhir kita klik icon share gitu untuk menyimpan atau membagikan hasil desain kita. Nah, inilah kita bisa langsung share ya, kita bisa langsung share dan kita bisa buat dimensinya, kemudian kualitasnya lebih, kemudian formatnya juga ada PNG, ada JPEG gitu kan, itu bisa kita pilih gitu. Nah, ini di Pixel gitu. Nah, sehingga saya lebih nyaman sih gitu kan, karena hampir sama dengan mengaplikasikan Corel Draw gitu, sehingga tidak ada alasan lagi ya untuk kemudian tim desain ya, baik konten maupun teman-teman yang ngedesain ya kan, wah saya kalau nggak pakai laptop nggak bisa nih gitu kan. Nah, ternyata ada alternatif di HP yang ini, dan saya di Instagram pernah lihat juga gitu kan, aplikasi yang untuk menghapus, jadi gambar gambar bisa di keramaian gitu kan, yang orangnya kita mau hapus ternyata bisa kok, ada aplikasinya, kalau nggak salah namanya Photoshop gitu deh, Photoshop apa gitu, itu ada gitu, jadi kita bisa hapus. Nah, di sini Pixel Lab saya merasa lebih nyaman gitu kan dengan Pixel Lab gitu, jadi hasilnya juga nggak kalah dengan aplikasi desain atau software desain layaknya Illustrator.
Ini baru bikin quotes ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di apa namanya di Pixel Lab. Salah satunya bikin logo gitu. Nah di Pixel Lab juga ada fitur 3 dimensi gitu. Jadi tadi headernya bisa dibikin 3 dimensi. Gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian Pixel Lab itu jadi bisa jadi banyak digandrungin juga nih gitu kan. Banyak kelas-kelas Pixel Lab yang bisa diikuti gitu kan. Saya pernah mau ngikutin itu biayanya 99.000 gitu kan. Itu untuk bisa mengakses ya kan Pixel Lab Premium dan lain-lain gitu. Itu ada kelasnya. Nah, mungkin itu aja Mbak Indah, kawan-kawan, Mas Igun dan apa namanya Mas Reza. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga materinya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya salah ucap gitu kan, dan mudah-mudahan semua demi kebaikan dakwah Odots ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair pada Ustaz Thohirin yang sudah memaparkan materinya. Ini sungguh luar biasa ya, sedikit menyimpulkan ya. Jadi ada peran utama desain, kemudian ada rumus desain dan 4 unsur ya. Rumusnya ada AIDA, kemudian 4 unsurnya ada ilustrasi, font, color, dan layout. Baik, tadi sempat baca di kolom chat ada yang minta share font ya. Luar biasa nih koleksinya sampai 5.000 font ya Ustaz ya. Masya Allah, saya saja belum sampai segitu. Baik, ini mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita akhiri, dari Mbak Indah ada tambahan? Ya, boleh sedikit Pak Igun, Pak Indra disebut aja panggilannya ya Pak Igun. Ya boleh, sebelumnya jazakallah khair Pak Thohir atas materinya hari ini dan semua teman-teman yang mengikuti, Masya Allah banget ya materinya. Dan ini kan tadi Pak Thohirin udah kasih suaranya sudah ya. Tadi udah kasih satu contoh pembuat quotes ya, dan itu tinggal ditambah-tambahin kalau ada logo-logo Odots gitu mau ditambahin, tinggal ditambahin samping kiri kanannya gitu kan. Dan itu menjadi tugasnya teman-teman nih yang mau mencoba untuk nanti kita akan ada Telegram ya, insya Allah bisa di-share link Telegramnya. Itu teman-teman bisa buat desain bisa sama seperti yang tadi Pak Thohirin, maksudnya sama dalam arti buat quotes, tapi bisa juga kalau teman-teman mau explore lagi buat yang lain yang bisa nambah logo atau yang lainnya gitu, logo ada segala macam, atau mau buat kayak ajakan flyer ajakan Odots gitu kan, pokoknya bisa pakai fitur-fitur yang tadi Pak Thohirin udah sampaikan di situ. Itu kan teman-teman sebenarnya udah lengkap banget yang tadi Pak Thohirin kasih tahu ya, tinggal teman-teman explore lagi sekreatifnya teman-teman. Dan tadi itu yang tadi dikasih tahu font-font itu sebenarnya bisa di-download dan bisa masuk ke fitur fontnya tadi, walaupun ada yang premium sama yang free berbeda ya, tapi pernah coba waktu itu beberapa yang kita download bisa masuk di fitur itu di font itu gitu, dan beberapa gambar juga bisa. Dan tadi seperti dibilang Pak Thohirin ya, seperti kita mendesain di laptop ya, memakai Pixel Lab ini. Jadi sekali lagi jazakallahu khair Pak Thohirin atas materi-materinya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya nih teman-teman sekalian. Semoga makin bisa lebih bermanfaat lagi dengan teman-teman mengaplikasikan. Terus teman-teman mencoba, dan teman-teman selain membuat tugas, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di DPA, Pemprov, atau yang punya amanah di DPP juga bisa buat contoh-contoh desainnya gitu kan. Dan tadi materi Pak Hatta yang pertama tuh ya, itu yang benar-benar penting juga tuh, bagaimana membuat desain tuh nggak cuma asal desain, tapi memang ada ilmu-ilmunya, dari fontnya, dari warnanya, dari pencarian gambarnya, sehingga catching dia teman-teman, dilihat orang-orang khalayak tuh jadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi tetap semangat, mohon doanya semoga kita bisa membuat
share hal seperti ini lagi di lain kesempatan gitu ya Pak Tahirin ya. Insyaallah. Baik, udah cukup itu aja Pak Indra. Tafadhol saya kembalikan kepada Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Indah atas tambahannya tadi. Sebelum kita mengakhiri dengan penutup atau doa, kami bentar. Yang mau ikut nanti di Ramadan, Mbak Indah kalau boleh gitu kan. Di Odot kita bikin aja challenge untuk teman-teman yang ikut hari ini gitu kan. Untuk membuat challenge 1 bulan desain bersama Odot gitu. Jadi kita bikin 1 hari 1 desain gitu kan. Lumayan Mbak Indah gitu kan. Nanti di-share aja logo Odotnya gitu kan, yang putih, yang manual maupun yang ininya, sehingga teman-teman itu bisa langsung pasang gitu kan. Karena kalau di Pixel Lab itu tinggal masangin aja yang PNG-nya gitu kan. Ini bisa di-share deh gitu. Baik. Boleh. Bisa jadi tugasnya juga membuat itu ya, Ustaz ya. Boleh. Jadi sekalian karena bentar lagi juga kan Hamil Ramadan ya. Jadi bisa sekalian dibuat untuk Ramadannya sekalian. Nanti kita share link Telegramnya nanti semuanya ke Telegram ya, supaya teman-teman yang lain tuh bisa ngelihat gambar tanpa mendownload ya. Kalau ada di WA kan kalau untuk ngelihat gambar harus download dulu gitu kan. Berat ya. Berat, siap. Nanti di-share insyaallah. Udah pada download kan ya teman-teman ya. Di situ juga welcome call kalau misalnya mau nanya-nanya, mudah-mudahan Pak Tohirin bisa standby juga. Walaupun ya insyaallah kalau mau japri atau mau nanya nggak apa-apa, nanti kita bisa masukkannya. Kebetulan saya juga ada komunitas juga di sini yang teman-teman masih muda ya gitu. Kalau ada urusan desain ya tanya juga gitu kan, di Kabupaten Tangerang gitu. Ya nanti silakan Mbak baik di Telegram maupun di WA. Siap, aku share ya. Tafadhol. Baik, sekali lagi jazakallah khair untuk kita semua yang sempat hadir pada sore hari ini menjelang malam ya. Bagian timur udah malam, barat mendekati waktu maghrib. Buat rekan-rekan ini yang belum bergabung di grup Telegram, boleh kita tunggu untuk bergabung di grup Telegram yang sudah di-share, agar nantinya link-link Odot mengenai template dan lainnya siap kita share di situ nanti. Karena kalau di WA sendiri, kalau kita share itu misalnya gambar JPEG itu nanti dikompres otomatis kalau udah kegedean gambarnya. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, penutup ada doa, kita serah terima dulu sertifikat. Mungkin Mbak Indah bisa bantu share serah terima sertifikat untuk Ustaz Tohirin SPD. Bentar. Ada pertanyaan nih dari kolom chat. Pixel Lab bisa nggak di laptop? Setahu saya sementara ini belum ada. Ya, bisa sih, tapi pakai aplikasi lain lagi, jadi install lagi. Gitu. Oh iya, pakai emulatornya ya kalau nggak salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz untuk serah terima sertifikatnya atas partisipasinya sebagai narasumber sharing desain dengan tema menebar kebaikan dengan desain yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Buat kira aja, Mama nggak mau. Mengetahui Ketua Umum ya tertanda Ustadz Bakat Setiaji. Ya, sudah. Jazakallah khair Ustaz, top share ya. Semoga terima ya Ustaz ya. Insyaallah. Terima kasih Mbak Indah. Iya, jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi kita yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini menjelang malam. Selanjutnya penutup ada doa kepada Akhi Muzila. Disilakan. Kamu itu masih stay nggak ya? Soalnya tadi terakhir mati lampu ya. Oh ya, baik. Saya langsung ambil aja ya. Udah enak aman saya. Kamu itu udah open mic ada nggak?
Namanya. Iya, enggak ada. Jazakallah khair. Baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikka wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut najatan minan nar wa afa'inal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majalis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum jami'ah. Jazakumullah khairan jaza wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman semuanya. Ditunggu di Telegram ya, ditunggu juga tugas-tugasnya. Insya Allah nanti yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik, ada sertifikat yang akan diberikan kepada peserta, hanya yang menjalankan tugas, bukan buat kan semuanya. Nanti dapat hadiah Mbak Indah. Oh, Pak, dia mau. Oh, insya Allah. Nanti saya rekan-rekan sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Mbak Indah bisa dibantu untuk ini ada sekitar 3 slide, jadi nanti 3 kali isi foto ya. Yang mau dibuka semua kameranya, kameranya. Ayo ditunggu-tunggu yang mau buka kamera. Ada 3 ya, 1, 2. Ada cucunya juga nih Pak Bahri. Masya Allah. Usianya berapa tahun Pak Bahri? Silakan Mbak Indah. Di screenshot. Oke, siap. Yang 1 dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih yang 1 ya, bentar. Lanjut yang kamera 2. Oke. Cucu berapa tahun, Mbak? 1, 2, 3. 3 tahun, Statoirin. Oke, slide 3. Slide ketiga. Mau jadi desainer juga ini. Insyaallah, amin. Desainer dakwah ya. 1, 2, 3. Desainer dakwah. Siap. Sudah 3 ya. Yang buka kamera rata cuma di kamera 1 di yang pertama doang.
Baik. Baik, sudah. Karena sudah selesai sesi foto, saya Indra Gunawan mohon pamit. Turun. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Waalaikumsalam. Awas, Jazakumullah khair. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ditunggu semuanya di ruang Telegram ya. Insya Allah nanti ada post test juga. Ya, terima kasih. Iya, siap Ustaz. Bunda Mufi Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin. Izin melive-kan ya. Nah, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallah, sehat-sehat semuanya.